Shalom, selamat datang di ibadah online GKP BMDC Garut di bulan Juli 2020. Saya berharap setiap dari kita dalam keadaan sehat, sukacita, Tuhan menyertai setiap dari kita. Bagi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, saya ucapkan selamat datang, welcome home. Anda bukanlah orang asing, melainkan satu keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang perlu saudara perhatikan ketika saudara melakukan ibadah secara online. Yang pertama, saudara perlu menyiapkan hati saudara untuk memulai ibadah ini. Dan yang kedua, ketika pujian dan penyembahan dinaikkan, saya mendorong untuk setiap dari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan ketiga, ketika firman Tuhan disampaikan, saya mendorong saudara untuk mencatat firman Tuhan ini sehingga menjadi rema dalam kekuatan kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat, ketika saudara ingin mengembalikan persembahan syukur saudara untuk menolong pelayanan di tempat ini, bisa langsung ada di bawah ini. Selamat hari Minggu, enjoy the service. Puji nama Tuhan, Shalom dan selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa hari Minggu ini adalah harinya Tuhan. Kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama mengikuti pujian dan penyembahan kita hari ini. Karena kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan tetap hadir untuk melawat umat. Untuk itu, sebelum mulai, mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu atas setiap kami. Kau Allah kami yang hebat, Kau Allah kami yang luar biasa, yang layak kami tinggikan dan kami muliakan Tuhan. Hari ini kami datang membawa hati kami hanya untuk memuji-Mu, meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Engkau yang beracara atas ibadah kami Tuhan. Walaupun ibadah ini secara online, tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu mampu untuk mengurapi dan melawat setiap kami dimanapun kami berada. Nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah perkenanan-Mu atas setiap kami Tuhan Yesus. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Kita percaya saudara, bahwa penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu menyertai kita di sepanjang hari kita. Anugerahnya tidak pernah habis untuk menyertai kita di setiap kegiatan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau puji Engkau dan menaikkan hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Anugerah-Mu kepadaku pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu, Allah awal dan akhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu. Kami puji Engkau Tuhan, puji ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu.
seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti setiap nafasku, menyembahmu selalu ku puji, ku sembah. Tiada seperti kau, biarlah hidup kami Tuhan. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku. Hidup kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah bukan kehendak kami yang jadi, hanya kehendak-Mu Tuhan. Bukan kehendakku, hanya kehendak-Mu Tuhan. Namun kehendak-Mu, hidupku bagimu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Allah Raja segala Raja, Kaulah kami yang setia Tuhan. Kami naikkan pujian, kami naikkan penyembahan kami hanya untuk Engkau, Allah kami yang luar biasa Tuhan. Sebab tiada yang seperti Engkau di muka bumi ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama naikkan segala puji, segala hormat, segala puji. Yes Tuhan. Segenap hatiku menyembah. Terimalah Tuhan. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Nyatakan segala puji, segala hormat, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Katakan puji-pujian bagi Tuhan. Katakan segala puji hormat kami Tuhan hanya bagi Engkau. Sebab tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami. We worship You. Kami sembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan, kami muliakan Kau Allah.
Kami sujud di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus, karena Engkau yang layak kami puji. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. So here I bow. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours forever. Selamanya milik Tuhan. Mari kita sujud di hadapan Tuhan. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours forever. Nyatakan ini kami Tuhan. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours forever. God here and now, be lifted high, right here and now, be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever, yours. Sing God here and now, be lifted high, right here and now, be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever, yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours forever, yours. So here I bow. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours forever, yours. Sing, I am yours forever, yours. I am yours forever, yours. Ya Tuhan, yang menyatakan Tuhan, yang mau bersujud di kaki-Mu, bahwa Engkaulah Allah satu-satunya yang kami sembah Tuhan.
Kami mau tinggikan segala pujian hanya bagimu, segala sembah kami bagimu. Dan hidup kami Tuhan sepenuhnya hanya untuk Engkau. Satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk segalanya Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Hari ini Tuhan kami mau menyerahkan hidup kami buat dibentuk sama Tuhan, buat diubahkan oleh Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, hancurkan jiwa kami, supaya Tuhan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Berbicaralah atas kami, Kau yang urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Supaya apa yang Dia sampaikan berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyambut dari tempat ini. Untuk saudara-saudara dari tempat masing-masing, saya mau bilang shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai saudara dan saya dalam setiap aktivitas kita sehari-hari, dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Biar damai sejahtera Tuhan, pertolongan, perlindungan Tuhan boleh menyertai saudara terus. Itu doa saya. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, saya mengajak setiap kita untuk sekali lagi berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami siap dibentuk. Kami meminta supaya Roh Allah bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi, berbicara dalam hidup kami, biar Tuhan hari ini firman Tuhan yang ditaburkan bisa masuk ke dalam tanah yang subur dan bertumbuh hingga berbuah Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Yesus, dan setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama bilang amin. Saudara-saudara, saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita, dan kita akan membaca dari Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai ke-12. Kurang lebih kita akan baca 12 ayat. Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 12. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dari ayat yang kedua ini kita melihat bahwa rupanya orang yang bisa mengendalikan kata-katanya, mengendalikan perkataannya, itu pasti bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Orang yang begitu, yang bisa mengendalikan perkataan, bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Lanjut lagi di ayat yang ketiga. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ayat yang kelima, demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6 dikatakan, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api negara. Ayat yang ketujuh, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Ayat yang kedelapan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita apa? Mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat yang 10, dan dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi, demikian terjadi. Ayat yang ke-11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Dan ayat yang terakhir, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air
tawar. Ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, 2 bulan ini kita sama-sama belajar tentang karakter dan hari ini saya beri judul menjaga perkataan. Menjaga apa saudara? Perkataan. Saya ingat satu kali dosen saya saya kutip apa yang pernah dosen saya ceritakan kepada saya. Di Amerika Serikat sekitar tanggal 11 Februari tahun 1847 lahirlah seseorang yang mungkin sudah familiar kita dengar, tidak asing lagi. Namanya adalah Thomas Alva Edison. Dan Thomas Alva Edison ini kita kenal sebagai penemu lampu, bukan? Thomas Alva Edison. Nah, Thomas Alva Edison ini lahir dengan kemampuan yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tidak ada kecerdasan khusus yang dia punya. Bahkan waktu dia bersekolah, sekolahnya menjudge dia bahwa dia punya kecerdasan di bawah normal, begitu. Dan waktu di sekolah, dia tidak dapat menerima dengan baik, tidak dapat mengikuti pendidikan yang diberikan oleh gurunya dengan baik. Sebagai akibatnya, dia selalu memperoleh nilai yang jelek, nilai yang buruk. Dan karena dia selalu memperoleh nilai yang buruk, sekolah memandang Thomas Alva Edison ini yang masih kecil pada waktu itu, memandang rendah, memandang buruk. Dan guru-gurunya tidak sedikit yang mengangkat tangan kalau sudah mendidik Thomas, menyerah. Tidak mau lagi mengajar Thomas Alva Edison. Karena semua guru sudah hampir menyerah, suatu hari seorang guru datang kepada Thomas Alva Edison, dia bilang, "Hey Thomas, kamu datang ke kantor." Lalu Thomas datang ke kantor dan sang guru memberikan sepucuk surat kepada Thomas. "Thomas, ini surat dengan berpesan, tolong jangan buka surat ini di tengah jalan. Tolong berikan surat ini sampai kepada ibumu ya." Lalu karena Thomas dengan polosnya, dia pulang dengan gembira, dengan membawa sepucuk surat itu, dia tidak membukanya. Sampai di rumah, dia ketemu ibunya dan dia berikan surat itu. "Ibu, ini ada surat dari guru." Lalu si ibu menerima surat itu, dia membuka surat itu dan membacanya. Tiba-tiba sang ibu mengeluarkan air mata, dia menangis. Lalu Thomas bertanya, "Ibu kenapa menangis?" Dan sambil berurai air mata, sang ibu menceritakan apa isi suratnya kepada Thomas. Dia bacakan isi surat itu dengan suara keras. Isi suratnya begini. "Putra Anda seorang yang cerdas dan jenius. Sekolah ini terlalu kecil untuk menampungnya dan tidak memiliki guru yang cakap untuk mendidiknya. Silakan Anda mendidiknya sendiri." Gitu kata ibu. Dan ibunya memperjelas lagi kepada Thomas, dia bilang begini, "Anakku, kamu itu anak yang sangat hebat, kamu itu anak yang sangat jenius, makanya sekolahmu tidak bisa atau tidak mampu atau kurang baik untuk mendidik orang yang sehebat kamu. Makanya mulai besok ibulah yang mendidik kamu ya." Gitu kata si ibu. Lalu Thomas seperti biasa dia menjalani pendidikannya di rumah bersama dengan ibunya, tapi karena Thomas punya karakter yang bagus, dia orang yang rasa ingin tahunya besar, juga dia adalah orang yang tidak mudah menyerah, sehingga dalam usia mudanya dia sudah menghasilkan eksperimen, percobaan-percobaan yang hebat, bahkan dia sudah punya laboratorium kecil di bawahnya pada usia 12-an, 13-an begitu. Dan pada sekitar usia 32, dia sudah posisinya sudah kehilangan ibunya sudah meninggal. Di usia 32 dia puncak kesuksesannya yaitu menemukan lampu yang sampai hari ini kita kenal dan kita gunakan bahkan sampai hari ini. Dia sukses di usia yang sekitar 30-an begitu. Nah, di dalam kesuksesannya itu satu kali dia memutuskan untuk datang ke rumah dan dia mau membongkar barang-barang lama. Mungkin di gudang. Dan waktu dia membongkar barang-barang lama, tak sengaja dia menemukan satu surat, dan waktu dia coba dekati surat itu, dia lihat, dia perhatikan, dia baru ingat, oh ini surat yang pernah sekolah saya berikan kepada ibu saya. Lalu dia coba buka surat itu, dan dia baca, dia kaget, dan dia nangis berjam-jam. Kenapa dia menangis? Ternyata isi suratnya adalah seperti ini. Isi suratnya begini, "Putra Anda anak yang sangat bodoh. Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi." Dia kaget dengan isi surat yang sebenarnya.
Lalu dia bilang dalam buku harian si Thomas Alva Edison, dia bilang begini, "Saya Thomas Alva Edison adalah seorang anak yang bodoh yang karena perkataan seorang ibu yang luar biasa mampu menjadi seorang yang jenius pada abad kehidupannya." Kata-kata ibu dari Thomas Alva Edison membuat Thomas bangkit, naik, bahkan menjadi orang yang luar biasa. Bisa bayangkan kalau pada waktu itu ibunya membacakan yang sebenarnya atau setuju dengan sekolah bahwa Thomas itu anak yang bodoh, bayangkan mungkin Thomas tidak akan menjadi orang yang luar biasa. Tetapi sang ibu bisa melihat bahwa Thomas adalah anak yang hebat dan jenius, dan dia katakan, "Kamu anak yang jenius." Perkataan ibu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perkataan kita itu bisa bersifat konstruktif dan destruktif. Bersifat konstruktif karena perkataan kita itu bisa membangun seseorang, bisa memperbaiki seseorang, bisa menghidupkan seseorang. Tapi hati-hati, kata-kata kita pun bisa bersifat destruktif. Yaitu apa? Bisa merusak orang yang mendengarnya, bisa melukai orang yang mendengarnya, bisa menghancurkan orang yang mendengarnya. Banyak orang yang bunuh diri hanya karena dibully, betul? Hanya karena kata-kata. Wow. Sebagai contoh, saudara coba pikirkan atau kita mundur beberapa puluh tahun yang lalu, atau 10-20 tahun yang lalu, ada tidak kata-kata dari seseorang kepada saudara yang kata-katanya itu membangun kehidupan saudara, dan sampai hari ini saudara tidak pernah lupa dengan kata-kata itu, bahkan menjadi prinsip kehidupan saudara. Adakah? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua sekarang. Adakah kata-kata dari seseorang, mungkin dari orang tua kita, nenek kita, kakek kita, siapapun itu, yang menyakiti dan melukai kita, meskipun orangnya sudah minta maaf kepada kita, tetapi sampai hari ini kita belum bisa melupakannya. Bahkan malahan kejadian itu padahal sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, tapi sampai hari ini kita tidak lupa kata-kata yang melukai itu. Adakah saudara? Saya yakin sebagian besar dari kita punya pengalaman dan punya kata-kata yang sampai hari ini kita ingat. Entah itu membangun atau itu merusak. Nah, kata-kata kita itu juga begitulah saudara. Dia masuk dalam kehidupan si pendengarnya, dia bisa menempel, bahkan menancap dalam kehidupan seseorang. Makanya sangat penting bagi kita untuk berhati-hati menjaga perkataan kita. Karena perkataan itu sekali keluar, dia nempel, dia nancap, dan mungkin sampai kapanpun tidak pernah dilupakan begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, teks Yakobus tadi, firman Tuhan tadi yang kita baca, menggambarkan bahwa lidah kita ini seperti kekang kuda dan kemudi kapal. Kenapa dikatakan seperti kekang kuda? Kuda itu kan lebih kuat dari manusia, betul? Kuda itu kan berbicara soal hewan yang lebih kuat dari manusia. Tetapi hewan yang lebih kuat dan lebih besar dari manusia ini, itu bisa dikendalikan hanya dengan diberi yang namanya kekang. Kekang itu kan benda yang tidak besar, kecil. Hanya dengan diberikan benda yang kecil, maka kuda itu terkendali. Begitu juga digambarkan lidah kita itu seperti kemudi kapal. Kapal itu berbicara soal sesuatu yang besar, betul? Berat. Digerakkan oleh angin yang keras tadi. Tetapi barang kapal ini, besar, yang berat, yang digerakkan oleh angin keras ini dapat dikendalikan oleh yang namanya kemudi. Kemudi ini jauh lebih kecil bentuknya dan ukurannya, betul? Bahkan dari orang yang mengemudikannya aja, kemudi ini lebih kecil bentuknya. Begitu. Nah, kekang dan kemudi kapal ini berbicara soal sesuatu yang besar, barang yang besar dan berat, tetapi bisa dikendalikan oleh benda yang kecil, yang jauh lebih kecil. Ini berbicara tentang pengaruh yang besar. Meskipun lidah kita ini adalah bagian kecil dari anggota tubuh kita yang lain, tetapi ini membawa pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Entah itu pengaruh yang baik, atau itu pengaruh yang buruk. Entah tadi kata-kata kita bersifat konstruktif tadi, atau apa? Destruktif tadi. Selain itu, lidah juga digambarkan seperti api. Api itu walaupun kecil, tapi dia bisa membakar hutan yang sangat besar. Banyak kejadian hutan terbakar hanya karena puntung rokok yang kecil, betul? Puntung rokok jatuh, lalu terbakarlah sebagian area, lalu membakar seluruh bagian hutan. Contohnya apa?
Banyak orang akhir-akhir ini yang mengatakan ujaran kebencian. Gara-gara mengatakan ujaran kebencian, sampai menyebabkan kesatuan negara kita jadi hancur, terancam. Tembok-tembok perbedaan agama, suku, semuanya menjadi makin tinggi temboknya. Sesama warga negara bisa jadi saling menyerang. Hanya gara-gara kata-kata ujaran kebencian. Lebih jauh lagi, saudara, dikatakan lidah kita itu sulit dikuasai, dia lebih buas dari binatang buas. Semua binatang liar, semua binatang buas yang ada di darat dan di air, dikatakan tadi firman Tuhan, itu bisa dikendalikan oleh manusia. Tapi siapa yang bisa mengekang lidah? Lidah itu adalah sangat buas, tak terkuasai, bahkan berisi racun yang mematikan. Wow. Lagi-lagi saudara, musuh yang terbesar itu bukan ada di luar tubuh kita. Lagi-lagi, selain musuh kita adalah pikiran kita, ternyata lidah kita adalah, kalau kita tidak hati-hati, itu jadi musuh yang mematikan, yang tak terkuasai. Kalau kita tidak menguasai, maka hidup kita akan penuh dengan penyesalan di hari depan. Begitu. Sulit sekali mengalahkan musuh sendiri kita. Kita boleh mengalahkan banyak musuh di luar sana, tetapi belum tentu kita bisa mengalahkan atau menaklukkan diri kita sendiri. Dalam hal ini adalah menaklukkan lidah kita sendiri. Belum tentu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian terakhir sekali lagi, lidah kita juga digambarkan dengan lidah kita bisa memuji Allah, tetapi dari mulut yang sama bisa keluar kutukan atau menyumpahi orang. Dari mulut yang sama. Digambarkan seperti tadi mata air, bisakah mata air mengeluarkan air tawar dan air asin? Tidak bisa. Nah, itulah dari mulut kita, itulah kejahatan dari mulut kita, dari lidah kita. Maka dari itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan yang tadi saya sempat beritahu atau saya bacakan kepada saudara? Pelajaran pertama adalah marilah kita berhati-hati dengan perkataan kita. Berhati-hati dengan apa? Perkataan kita. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29 bunyinya begini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Sama-sama katakan membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarkannya beroleh apa? Kasih karunia. Lebih lagi dalam Yakobus 1 ayat yang ke-26 dikatakan begini. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah apa? Ibadahnya. Saudaraku, berhati-hatilah dalam berbicara, karena sebuah kata maaf belum tentu bisa menyembuhkan luka kita. Contoh, mungkin kalau misalkan dulu kita dididik sama orang tua kita secara keras, mungkin orang tua kita sempat pukul kita pakai sebuah barang, dan itu mungkin berbekas, entah di bagian tubuh yang mana. Mungkin bagian yang berbekasnya itu bisa sembuh dalam beberapa waktu ke depan. Mungkin luka fisiknya itu bisa sembuh sendiri dalam waktu-waktu tertentu. Tetapi kalau orang tua kita misalkan melukai kita dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati kita, meskipun kita sudah memaafkannya, meskipun orang tua kita sudah minta maaf mungkin sama kita, tapi belum tentu kita bisa melupakannya sampai hari ini, betul? Itulah yang saya bilang, berhati-hatilah dalam berbicara, karena sebuah kata maaf belum tentu mampu menyembuhkan luka, sehingga nggak ada pilihan lain. Kalau kita harus menjaga perkataan kita, sebelum dia keluar, kita pikirkan dulu, apakah kata-kata ini tepat? Kalau saya mau marah, apakah kata-kata apa yang saya mau harus atau patut keluarkan? Kalau saya mau negur seseorang, kata-kata seperti apa yang perlu saya keluarkan, yang tidak perlu saya keluarkan, apa gitu. Itu yang pertama, berhati-hati di dalam perkataan. Yang kedua adalah, firman Tuhan dalam Yakobus menasehatkan kita agar cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Dalam pasal yang pertama ayat yang ke-19 dalam kitab Yakobus, hai saudara-saudaraku kasihi, ingatlah hal ini. Kenapa dikatakan ingatlah hal ini? Karena kita seringkali lupa. Dalam kata-kata itu seringkali lupa disaring dulu oleh pikiran kita. Tiba-tiba itu keluar seenaknya begitu. Makanya ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk apa?
mendengar, tetapi lambat untuk apa? Berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudaraku, kalau seseorang sudah emosi, ketahuilah, bukannya semakin lambat untuk berkata-kata, tapi justru semakin cepat untuk berkata-kata. Bahkan kalau orang sudah emosi ya, saudara, kita bisa lihat kata-katanya tidak terkendali. Kata-kata kasar bisa keluar. Bahkan bisa kita kaget, dia tidak pernah berkata-kata seperti itu. Tiba-tiba saya mendengar dia pertama kali berkata-kata seperti itu. Itulah kalau emosi. Hati-hati dengan emosi, karena ketika emosi, kata-kata kita itu sudah tidak seperti mengalir begitu aja tanpa dipikirkan lebih dahulu. Dan kalau sudah keluar, tidak bisa ditarik lagi. Itulah kata-kata. Makanya hati-hati dalam berkata-kata. Waktu emosi, Alkitab juga menyarankan mending kita diam dulu begitu. Tahan emosi dulu. Karena kalau kita emosi, bahaya sekali kata-kata kita. Itu bisa menyakiti orang, melukai orang, menghancurkan orang. Dan kita mau tarik lagi susah. Seperti tadi yang saya bilang, kata maaf belum tentu cukup untuk melupakan kata-kata kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mau sudahi khotbah hari ini sampai di sini. Kesimpulan saya adalah marilah kita lebih berhati-hati lagi dalam berkata-kata, jauh lebih berpikir sebelum kita berkata-kata. Dan yang kedua, marilah kita punya sikap yang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Cepat untuk mendengar, senang mendengar orang dulu, tetapi lambat untuk berkata-kata. Kata-kata kita ini betul-betul dihambat, dijaga dengan baik-baik begitu. Dua ayat firman Tuhan sebagai penutup saya mau bacakan. Dalam Amsal 10 ayat yang ke-19. Di dalam banyak bicara pasti, garis bawah kata pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya dikatakan apa? Berakal budi. Dalam Amsal 13 ayat 3 lebih lagi dikatakan, siapa menjaga apanya? Mulutnya, memelihara nyawanya. Tetapi siapa lebar bibir akan ditimpa apa? Kebinasaan. Saya berdoa supaya Roh Kudus terus membentuk karakter kita. Dalam hal ini adalah perkataan kita. Dan ketika dunia melihat karakter dan perkataan kita, maka Bapa dipermuliakan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini. Mungkin ini sesuatu hal yang sederhana, mungkin ini sesuatu hal yang tidak terlalu sulit, tetapi kami tahu ini salah satu bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kami, dalam menjalani kehidupan. Dimanapun kami berada, di tempat kerja, di keluarga, di gereja, dimanapun kami berada, kami perlu menjaga komunikasi kami, perkataan kami, lidah kami, supaya orang tidak terlukai dengan perkataan kami. Juga Tuhan, supaya kami aman Tuhan dari kata-kata yang salah. Tuhan, mari terus bentuk kami supaya kami semakin hari semakin bisa menjaga kata-kata kami. Roh Kudus, tolong kami, orang yang terbatas dan penuh dengan kelemahan ini, supaya kami bisa menjaga perkataan kami dan kami bisa mempermuliakan Tuhan melalui perkataan-perkataan yang membangun dari hidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa hamba buat semua umat Tuhan di dalam nama Yesus, dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. With one accord, every praise
every praise is to our God. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama akhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih satu minggu Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami sehingga kami bisa beribadah secara online pada pagi hari ini. Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami tetap mau berdoa syafaat buat bangsa dan kota kami. Tuhan, mari berkati bangsa dan kota kami. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati pemerintah dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Tuhan mengurapi mereka, memberikan mereka hikmat dan pengertian, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan untuk bekerja dalam bidang mereka masing-masing dengan bertanggung jawab dan sebaik dan semaksimal mereka. Berkati juga Tuhan untuk wabah pandemi COVID-19 ini yang mungkin sampai hari ini kami belum bisa melihat tanda-tanda kebaikan, tapi kami minta Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan segera pulihkan di dalam nama Yesus. Kami juga minta ya Tuhan supaya angka yang meninggal bisa semakin ditekan dan angka yang mengalami kesembuhan terus mengalami kenaikan. Tuhan, pakai setiap tangan dokter dan tenaga medis, mereka yang berjerih lelah menyediakan waktu mereka lebih dari jam kerja mereka ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, hikmat Tuhan menyertai mereka. Juga Tuhan, hamba berdoa buat semua pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan, yang hamba hari ini tidak bisa sebutkan satu persatu, entah itu dalam masalah keluarga, dalam masalah ekonomi, dalam masalah pekerjaan, dalam masalah masa depan, sekolah, pendidikan, semuanya ya Tuhan. Tuhan yang sanggup mendengarkan apa yang menjadi pergumulan umat-Mu. Aku percaya bahwa mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan nyata sampai hari ini. Dan hamba berdoa Tuhan tolong semua jemaat-Mu yang mengalami pergumulan ini Tuhan, supaya mereka bisa melihat perbuatan Tuhan dahsyat dalam kehidupan mereka masing-masing. Hamba juga berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu atau umat-Mu yang memberikan dan akan memberikan persembahan dengan sukarela, dengan ketulusan hati. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan untuk membangun kerajaan-Mu Tuhan di kota ini melalui wadah GKPB Masa Depan Cerah Garut. Juga Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang telah memberikan melalui pekerjaan dan usaha mereka masing-masing. Saudaraku, kita akan sama-sama akhiri ibadah kita. Saya mengajak setiap kita untuk mengangkat tangan menerima berkat dari Tuhan. Bapa, pencipta langit, bumi, laut, segala isinya, hari ini hamba berdoa buat semua jemaat-Mu yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolong pekerjaan mereka, Tuhan tolong keluarga mereka, Tuhan tolong hari-hari mereka, keperluan dan kebutuhan biarlah dicukupkan, biarlah semakin umat-Mu diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, sementara kedua tanganmu terangkat, terimalah olehmu semua berkat berlimpah dari Allah Bapa pencipta langit, bumi, laut, semua isinya. Terima juga berkat dari Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Terima juga berkat dari Allah Roh Kudus, sumber hikmat, penghiburan, penyertaan menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan semua berkat ini kami terima dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.